Masalah yuridiksi, karena ini kapal berbendera dengan warga negara Indonesia yang sebagai ABK-nya dan posisinya ada di luar negeri. Sehingga mau tidak mau TNI harus turun tangan. Meski namanya sempat masuk dalam daftar bakal calon Kepala Staf Angkatan Laut Kasal, namun harapan kecil itu agaknya harus dipendam dulu. Bukan tanpa alasan, soalnya beberapa pihak justru mengaminkan hal itu, karena Letjen Marinir Soehartono bukanlah orang sembarang. Ia pernah menjadi orang terdekat Presiden Joko Widodo saat didapuk jadi Pas Pampres di tahun 2017 silam. Belum lagi, sepak terjangnya yang terbilang moncer dan jabatan yang saat ini diemban masih berkaitan erat dengan kebutuhan sebagai seorang kasal. 3 tugas intinya dari Presiden. Yang pertama, bebaskan Sandra. Terlebih kehidupan Soehartono agaknya memang dihabiskan untuk belajar dan meniti karir. Asalnya ia 2 orang anak ini terus menempuh pendidikan militernya setelah lepas dari Akademi Angkatan Laut AAL A34 di tahun 1988. Hanya setahun berselang, ia kembali menempuh pendidikan di Pendidikan Perwira Siswa Dikpasis A1. Lalu ke Pendidikan Spesialis Perwira Dikspespa Marinir di tahun 1993. Baru 2 tahun lulus, Soehartono kembali mengikuti kursus ke Suslapa TNI AD, lalu ke Dikre di tahun 1997. Dan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal di tahun 2001. Namun sebelum itu, ia juga pernah mengenyam pendidikan ke Diko di tahun 1986, Diktai VIP di tahun 1990, Rival dan Spes Domisili TNI AD di tahun 1991, dan PTAL 2 di tahun yang sama. Lalu di tahun 1997, dirinya pernah mengikuti beberapa pelatihan khusus seperti Counter Tourism Intelligence Analyst dan Sus Anti Teror. Selanjutnya mengikuti Post Incident Intelligence Collection di tahun 1998 dan Teroris Device Technical Response di tahun 1999. Kemudian mengikuti The Rock Counter Teroris dan Militer de Paracuti CSR di tahun 2003. Sosok yang pernah terlibat dalam operasi pembebasan MV Sinar Kudus yang dibajak oleh perompak Somalia ini juga mengenyam pendidikan terakhir di Sekolah Staf dan Komando TNI di tahun 2013. Selain punya pendidikan tinggi, pria kelahiran 15 April 1966 ini juga berhasil memegang berbagai jabatan penting selama puluhan tahun berkarir di TNI. Dimulai saat dirinya berpangkat Letnan 2 hingga Kapten. Ia pernah menempati posisi sebagai DPB Kodikasi di tahun 1988 hingga 1989. Lalu menjabat Komandan Peleton Danton 2 Kice Yonif 2 Marinir hingga tahun 1990. Lalu menjabat Wakil Komandan Tim B Denjaka selama 3 tahun. Kemudian, menjabat PS Tim Teknik Detasemen Jala Mangkara Denjaka di tahun 1993 sampai 1996. Kemudian, menjabat sebagai Komandan Palsops Denjaka di tahun 1996 hingga 2000. Dan Pasi 2 Yonif 2 Marinir selama setahun. Lalu ketika berhasil menempati posisi sebagai Wakil Komandan Denjaka di tahun 2001, saat itu pula karir Soehartono semakin menanjak. Di mana di saat yang bersamaan, ia berhasil meraih pangkat mayornya. Namun tak genap setahun ia menempati posisi itu, dirinya kembali naik jabatan sebagai DPB Denmako Kormar Dikseskoal hingga tahun 2002. Lalu menjabat sebagai Pabandia Latsops Pas Pampres hingga tahun 2003. Kemudian dialih tugaskan sebagai Danden Pamsus Grup A Pas Pampres hingga tahun 2004. Dan Danden Walpri Grup A Pas Pampres hingga tahun 2005. Lalu menjabat sebagai Kastap Brigif 2 Marinir di tahun 2008 hingga 2011. Di saat yang bersamaan, ia juga menjabat sebagai Kastaf Brigif 2 Marinir untuk penugasan di STK 141 2008. Berikutnya, setelah berhasil naik pangkat jadi kolonel, pria berusia 57 tahun ini juga berhasil menempati posisi yang strategis sebagai Asintel dan Latamal 8 Manado hingga tahun 2010. Sama seperti jabatannya yang lain, Soehartono tidak butuh waktu yang lama untuk terus mengecap manisnya kursi jabatan. Selanjutnya ia ditugaskan sebagai Danlanal Biak selama setahun. Lalu menjabat Danden Jaka hingga tahun 2012. Kemudian, menjabat Dan Brigif 2 Marinir di tahun 2013-2014. Namun hanya beberapa bulan berselang, ia kembali ganti jabatan sebagai staf ahli Pangbehan Koar Mabar atau Dikrek XL Sesko TNI tahun 2013. Selanjutnya ditugaskan sebagai Asrena dan Kormar hingga tahun 2015, lalu Danmen AAL hingga tahun 2016. Setelah berhasil meraih pangkat bintang satunya di tahun 2016, Soehartono ditugaskan sebagai Danla Tamal 11 Merauke. Lalu pangkatnya naik lagi menjadi Mayor Jenderal dan ia mendapat tugas untuk mendampingi Presiden sebagai Komandan Pas Pampres dan menjabat hingga 2018.
dan menjabat dan Kormar hingga tahun 2022 lalu. Setelah itu, ia berhasil meraih pangkat bintang 3 dan ditugaskan sebagai Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut dan Kodiklatal dan masih menjabat hingga saat ini. Selanjutnya beralih ke penghargaan yang pernah diraih suami dari Nyonya Eta ini. Mulai dari penghargaan berupa Grand Cross of the Royal Order of Sahametrai di Kamboja yang diraihnya di tahun 2018. Lalu penghargaan lain berupa Satya Lancana Kebaktian Sosial. Lalu Satya Lancana Wiradharma, Satya Lancana Wiranusa, Satya Lancana Wiradharma, dan Satya Lancana Wirasiaga. Dirinya juga pernah meraih penghargaan berupa Satya Lancana Dharmanusa, Satya Lancana Wirakarya, Satya Lancana Dharmanusa, serta Satya Lancana Dwi Dyasista. Lalu meraih penghargaan berupa Satya Lancana Kesetiaan 8 tahun, Satya Lancana Kesetiaan 16 tahun, dan Satya Lancana Kesetiaan 24 tahun. Kemudian berhasil meraih penghargaan berupa Satya Lancana Dharma Samudra, Satya Lancana Kesetiaan 32 tahun, dan Satya Lancana Kesatria Yuda. Pria kelahiran Batang ini juga pernah meraih Bintang Yuda Dharma Naraya, Bintang Jalasena Naraya, Bintang Jalasena Pratama hingga Bintang Yuda Dharma Pratama. Di luar itu, ia juga berhasil meraih berbagai brevet penghargaan, mulai dari brevet Trimedia Taifib, lalu brevet Denjaka, brevet Navisel, dan brevet Kesehatan TNI Angkatan Laut TNI AL. Dia juga berhasil menyandang penghargaan dari Unhan, lalu mendapat PIN Setia Waspada saat bergabung dengan Pas Pampres hingga Lencana Pomal. Bicara soal kekayaan, Soehartono terakhir melaporkannya di tahun 2021 untuk periode Desember. Dari catatan itu, harta kekayaannya ditaksir mencapai 5,4 miliar rupiah. Yang kalau dirincikan, mulai dari tanah dan bangunan yang jumlahnya keseluruhan mencapai 1,7 miliar rupiah. Terdiri dari sebidang tanah dengan luas 200 meter persegi yang berlokasi di kota Batang senilai 75 juta rupiah. Lalu 2 bidang tanah seluas 200 meter persegi dan 155 meter persegi yang berlokasi di Bogor senilai 775 juta rupiah. Selanjutnya, 2 bidang tanah yang berlokasi di kota Pekalongan seluas 100 meter persegi dan 125 meter persegi yang nilainya ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Juga sebidang tanah yang berlokasi di kota Batang seluas 1190 meter persegi senilai 150 juta rupiah. Kemudian, Soehartono juga masih memiliki aset berupa 2 bidang tanah lainnya seluas 2090 meter persegi dan 530 meter persegi yang berlokasi di kota Pekalongan dan Batang senilai 400 juta rupiah. Yang terakhir, 2 bidang tanah seluas 47 meter persegi dan 60 meter persegi yang berlokasi di kota Pekalongan senilai 125 juta rupiah. Selain itu, Soehartono juga mengoleksi beberapa aset berharga berupa 1 unit mobil yang dipilih dari kelas Ford Everest Minibus tahun 2012 yang nilainya mencapai 350 juta rupiah. Selanjutnya 1 unit mobil kelas Jeep Laredo Klasik tahun 1983 senilai 80 juta rupiah. Lalu 1 unit mobil kelas Suzuki Katana Jeep tahun 2001 yang dibeli Soehartono dengan harga 70 juta rupiah. Kemudian 1 unit mobil sekelas Mitsubishi Pajero Sport tahun 2009 senilai 300 juta rupiah. Dan yang terakhir 1 unit sepeda motor kelas Honda yang dibelinya seharga 7 juta rupiah. Sedangkan untuk harta bergerak lainnya, Soehartono masih menyimpan sekitar 135 juta rupiah. Lalu sisanya disimpan dalam bentuk kas atau setara kas senilai 2,7 miliar rupiah. Dan harta lainnya senilai 5,4 miliar rupiah. Namun harta kekayaannya itu bisa saja terus mengalami penambahan. Pasalnya, ia belum pensiun dari TNI dan belum melaporkan kembali di tahun 2022. Kini Soehartono masih menjalani tugasnya sebagai seorang komandan Kodiklatal. Selain itu, sosoknya yang terkenal sederhana juga ditampakkan dari postingannya di akun Instagram pribadi miliknya, di mana dirinya sedang menikmati secangkir kopi di kampung halamannya.